Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana cara mencharger sepeda listrik yang benar. Ini contoh ada sepeda listrik VR Caraka. Nah ya, yang memiliki daya charger 48 volt 12 ampere. Nah, seperti itu ya. Nah, sepeda listrik ini merupakan sebuah alat transportasi baru ya, kategori baru lah, yang mulai banyak digunakan masyarakat sekitar 1 sampai 3 tahun yang lalu ya, mulai banyak penggunanya. Nah, seperti apa cara mencharging sepeda listrik yang benar? Simak videonya. Oke, sebagai informasi awal, ini spesifikasi input dan output pada sepeda listrik. Dan menurut saya, kurang lebih spesifikasi input dan output sepeda listrik itu kurang lebih sama ya. Ini ya, dia inputnya 240 volt kali 1 ampere. Jadi dia membutuhkan daya listrik maksimalnya 240 watt. Nah ini ya, lihat ya, ini ya, dikalikan 1 ampere. Jadi dia totalnya 240 watt. Artinya ya, kWh atau meteran rumah ya listrik dengan daya 450 watt itu bisa digunakan untuk charging sepeda listrik. Dan semua sepeda listrik perkiraan dayanya sama, jadi tidak perlu khawatir buat meteran yang memiliki daya 450 watt tidak apa-apa. Sedangkan output dayanya, lihat dia ya, 59,2 volt kali 2 ampere. Jadi dia membutuhkan output daya ya kurang lebih 120 watt. Jadi inputnya 240 watt, lalu outputnya dia 120 watt. Nah itu kurang lebih semua sepeda listrik sama ya, spesifikasinya mungkin ya beda sedikit-sedikit lah, tapi secara garis besar sama. Untuk meteran listrik rumah 450 watt tidak apa-apa atau ngangkat ya. Sebelum proses charging ya, untuk sepeda listrik itu menurut saya ada 2 kategori ya. Ada yang baterainya ditanam, tidak bisa dilepas ya, soketnya. Lalu ada yang bisa dilepas. Nah ini pada VR Caraka contoh ya, ini soketnya bisa dilepas. Nah, lebih baik ketika mencharging baterai sepeda listrik, ketika soketnya bisa dilepas, saya sarankan untuk dilepas. Tujuannya agar tidak ada arus listrik yang ada di sepeda atau arus keluar. Jadi prosesnya hanya recharging baterai saja, tidak untuk keluar daya listrik ke sepeda. Karena sepeda listrik kan ada yang ada alarmnya seperti ini ya, remote-nya. Nah, di mana dalam remote ini kan ada sensornya yang dia ketika dicolokkan sininya, dia akan nyala terus. Walaupun dayanya kecil ya, dia standby alarmnya, tetap dia membutuhkan daya. Jadi alangkah lebih baiknya soketnya dilepas ya. Jadi dia mati total, hanya membutuhkan recharging baterai saja ya. Oke, ini akan saya lepas soketnya sebelum saya charger. Nah ya, sudah saya lepas seperti ini. Kalau sepeda listriknya yang tidak bisa dilepas ya tidak apa-apa, memang kondisinya seperti itu ya. Oke, selanjutnya akan saya hubungkan adapter chargernya ke listrik ya. Ingat, yang dihubungkan adapter chargernya dulu ke listrik, jangan adapter chargernya ke baterai langsung ya. Tapi ininya dahulu, adapter chargernya, colokannya ini ya ke listrik. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Nah lihat, adapter chargernya nyala berwarna hijau, dianggap seperti penuh karena belum dihubungkan ke baterai ya. Oke, selanjutnya saran saya untuk proses charger selanjutnya ya, usahakan adapter chargernya taruh di tempat yang bersih. Kalau bisa ditaruh yang tempat agak sejuk atau dingin ya, karena bisa membantu proses adapter charger biar tidak terlalu panas dalam proses charging ya. Misalnya ditaruh di lantai seperti ini, dia kondisinya dingin, enak ya, sehingga temperatur adapter charger ketika charging sepeda listrik tidak terlalu panas. Daripada ditaruh di deck seperti ini, menurut saya dia lebih panas daripada ditaruh di lantai ya. Jadi saya sarankan untuk ditaruh di lantai seperti ini. Yang penting lantainya bersih, tidak ada air ya. Nah seperti ini ya. Nah oke, ini akan saya hubungkan ke baterai sepeda listrik ya. Seperti itu prosesnya. Oke, akan saya hubungkan sekarang ya.
Lihat, ini adapter chargernya berwarna hijau. Ketika saya hubungkan, dia akan berubah berwarna merah. Nah, lihat. Nah, ketika warna merah seperti ini, lihat ya. Ini proses charging dan kipas akan menyala ya, karena dia bekerja keras ya. Dan itu wajar dan normal ya. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan lagi adapter chargernya ke lantai biar temperaturnya dingin ya adapter chargernya. Baik, selanjutnya terkait masalah lama pengecasan baterai sepeda listrik itu ya berbagai macam variasi pendapat dari teman-teman. Ada yang menggunakan metode 2 jam istirahat, setengah jam lanjut seperti itu ya. Ada yang 3 jam, ada yang sampai penuh ya, macam-macam ya. Itu tujuannya untuk menjaga baterai, temperatur baterai pada sepeda listrik biar tidak terlalu panas. Makanya menggunakan sistem 2 jam charging, 30 menit istirahat agar baterai pada sepeda listrik tidak terlalu panas. Kalau masalah berbicara temperatur baterai sepeda listrik, menurut saya semua baterai sama ya, itu harus dijaga dalam keadaan tidak terlalu panas. Sebagai contoh, ini ada baterai ponsel. Nah, ini lihat ya, dia tidak boleh dilanjutkan charging pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Nah, suhu 60 derajat itu menurut saya kategori panas menyengat ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya kita men-charging tidak boleh terlalu lama untuk menjaga temperatur baterai. Selama temperatur baterainya aman di bawah, anggap di bawah 45 derajat Celcius lah ya, itu masih boleh dilanjutkan lebih dari 2 jam. Menurut saya seperti itu. Selain menjaga temperatur baterai, kita juga harus menjaga temperatur charger ini biar tidak terlalu panas. Kalau dipakai terlalu lama pasti akan panas lah ya. Menurut saya juga sama ya. Jadi harus kita jaga 2 temperatur, yaitu temperatur baterai dan temperatur charger, di mana tidak boleh lebih dari 45 derajat Celcius lah ya. Kalau di sini tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, ini contoh ya. Coba saya termogan temperatur chargernya, lihat. Dia berada di suhu 30 derajat Celcius dan cukup dingin ya. Nah, seperti itu ya cara menjaga agar baterai pada sepeda listrik dan charger sepeda listrik tetap awet. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.